Halo semuanya, pernah nggak sih kamu ngerasa capek banget karena terus-terusan mikirin orang lain duluan? Nah, hari ini kita bakal ngebedah satu gagasan yang menarik banget. Kita bakal bahas satu hal yang lekat banget sama keseharian kita, yaitu soal batasan tipis antara ngebahagiain orang lain dan mengorbankan diri sendiri secara diam-diam. Tenang aja, nggak ada yang bakal dihakimi di sini. Kita cuma mau membedah sebuah pemikiran yang mungkin banget bisa ngubah cara pandang kamu soal interaksi sosial kamu sehari-hari. Coba deh, jujur sama diri sendiri sebentar aja. Siapa sih yang biasanya kamu pilih? Diri kamu sendiri atau orang lain? Kalau lagi ada konflik, beda pendapat, atau hal sesepele nentuin tempat makan siang bareng temen, apa refleks pertama kamu itu langsung mundur dan ngalah demi orang-orang di sekitar kamu? Coba direnungin dulu ya kebiasaan alami kamu ini, sebelum kita bongkar materi utamanya. Oke, mari kita selami ini. Bagian pertama, seni mengalah. Kita pahami dulu nih premis awalnya. Ini fondasi dasarnya ya. Mengalah demi bikin orang lain seneng itu sebenarnya sah-sah aja kok. Beneran, ini manusiawi banget. Ngebantu teman, berkompromi, atau sekedar pengen lihat orang yang kita sayang itu tersenyum, itu kan tindakan yang indah dan totally wajar. Nggak ada yang salah kalau kamu suka ngebahagiain orang lain. Tapi, ada pergeseran makna yang perlu banget kita waspadai di balik tindakan mulia ini. Nah, yang bikin ini makin menarik ada di bagian kedua, kehilangan jati diri. Ini dia biaya psikologis yang sering tersembunyi. Coba dengerin baik-baik dan resapi ini ya. Apakah kamu kehilangan diri sendiri ketika kamu melakukan proses membahagiakan orang lain dengan cara mengalah? Rasain deh bobot dari pertanyaan itu. Maksudnya gini, bikin orang lain bahagia itu kan sering banget nyedot energi. Dan butuh yang namanya kompromi, ya kan? Tapi, di titik mana kompromi yang tadinya wajar malah berubah jadi penghapusan identitas kamu? Pas kamu ngalah, apa opini, kesukaan, dan suara kamu ikut luntur sampai kamu lupa siapa diri kamu yang sebenarnya. Ini benar-benar evaluasi diri yang sangat mendalam. Sekarang kita masuk ke bagian yang lumayan berat nih. Bagian ketiga, menghargai diri sendiri. Mari kita eskalasi lagi refleksi diri ini. Terus muncul pertanyaan lanjutan yang jujur aja agak nonjok. Apakah kamu merendahkan diri kamu sendiri? Coba deh tanya ke diri sendiri. Apa dengan terus-terusan bilang iya ke orang lain, padahal dalam hati kamu pengen banget teriak, enggak? Kamu tuh secara nggak sadar lagi naruh nilai diri kamu jauh di bawah nilai orang itu. Mengalah yang kebablasan itu bisa berubah bentuk loh, jadi tindakan ngeremehin kebutuhanmu sendiri. Ingat ya, ini dibahas bukan buat bikin kamu ngerasa bersalah. Sama sekali nggak. Tapi murni buat mancing kesadaran penuh kamu atas apa yang lagi kamu lakuin. Jadi, poin krusialnya ada di pertanyaan yang paling mengkonfrontasi ini. Apakah kamu tidak menghargai diri kamu sendiri ketika kamu melakukan hal tersebut? Ini benar-benar nyorotin resiko paling fatal dari kebiasaan orang yang selalu pengen nyenengin orang lain. Bahaya utamanya tuh, ternyata bukan di seberapa sering kamu ngalah, tapi di hilangnya rasa hormat ke diri sendiri, yang kejadiannya pelan-pelan dan diam-diam di alam bawah sadar kamu. Ibaratnya nih, pas kamu terus-terusan naruh orang lain di posisi depan, kamu tuh kayak lagi ngomong ke diri sendiri kalau kamu nggak cukup berharga buat diperjuangin. Dari semua itu, kita bisa lihat satu rantai sebab akibat yang lumayan nyakitin kalau kita keseringan ngorbanin kebutuhan kita sendiri. Ada 3 resiko internal utamanya. Pertama, kehilangan diri, di mana batasan identitas kamu jadi blur karena kelamaan nyesuaiin diri. Kedua, merendahkan diri. Kamu mulai memposisikan diri kamu cuma sebagai figuran yang kebutuhannya bisa diabaikan gitu aja. Dan ketiga, tidak menghargai diri. Yang mana ujung-ujungnya bikin fondasi harga diri kamu benar-benar runtuh. Ini tuh efek domino yang sering banget ngumpet di balik kalimat andalan kita. Ya udahlah, nggak apa-apa, aku ngalah aja demi dia. Sebagai penutup, saya pengen ninggalin kamu sama satu penggalan kalimat yang pendek banget, tapi dampaknya luar biasa. Hanya saja, coba dipikirkan. Kalimat ini bukan paksaan buat kamu langsung berubah drastis jadi egois hari ini juga ya. Bukan gitu. Ini justru semacam undangan yang tenang banget buat ngajak kamu berkaca ke dalam diri. Besok-besok kalau kamu ada di situasi di mana kamu hampir aja ngorbanin kebahagiaan dan batasanmu demi orang lain, stop sebentar. Sebelum kamu keluarin kata iya, hanya saja coba pikirkan, seberapa mahal sih harga diri yang lagi kamu bayar cuma demi senyum orang lain?